Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas dan semoga tetap semangat pula untuk menjalankan bisnis. Cara berwirausaha mengedepankan prinsip Islam. Banyak sekali orang yang menginginkan menjadi seorang pengusaha, tapi sekian banyak orang juga yang masih berpikir ingin menjadi seorang pekerja atau karyawan. Itu semua sama saja, karena pada akhirnya untuk mendapatkan penghasilan. Tapi pada video kali ini, kami akan membahas tentang pengusaha, yaitu mengenai tentang prinsip-prinsip seorang pengusaha yang mengedepankan ajaran Islam. Sebenarnya sih hampir sama seperti pada umumnya. Yang membedakan adalah tujuan dari semua yang dikerjakan. Langsung saja kita mulai dari pandangan seorang pengusaha dalam agama Islam. Seorang pengusaha merupakan pemilik dalam sebuah bisnis, baik jualan, investasi, penyedia jasa. Dalam Islam juga menjadi tuntunan untuk menirukan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bisa disebut sunnah Nabi. Nabi Muhammad dulu juga seorang pedagang. Dari remaja yang ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berjualan. Dan pada saat berkeluarga juga berniaga dengan skala besar yang ditemani oleh istrinya yaitu Khadijah. Sahabat Nabi pun banyak yang seorang pengusaha seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi. Karena dalam perdagangan seorang diajarkan untuk sabar, ikhtiar, dan bertawakal. Ketika ada kegagalan dalam berusaha, itu menjadi penilai apakah kita akan tetap bertahan atau putus asa. Dalam kejadian ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan yang terlebih, kita bisa introspeksi diri, memikirkan apa kesalahan yang telah kita perbuat sehingga dalam berusaha bisa menjadi gagal. Itu menjadikan kita kuat dalam berbagai cobaan dan rintangan, sehingga kita tetap terus optimis dalam berwirausaha. Terus selanjutnya, mengedepankan sifat sabar, jujur, dan optimis. Dalam berwirausaha, ada sikap-sikap yang harus dimiliki. Yang pertama adalah sabar. Dalam sikap sabar ini sangat penting untuk seorang pengusaha, apalagi pengusaha pemula yang masih belajar tentang berwirausaha. Ketika berjualan, dagangan tak begitu laris atau berinvestasi ke suatu bisnis dan ternyata bisnisnya ada yang tidak beres, sehingga uang yang diinvestasikan hilang dan tidak bisa kembali. Apabila keadaan ini dihadapi dengan sikap yang penuh penyesalan yang sangat berlebihan, akhirnya kita akan mendapatkan akibatnya seperti tidak semangat lagi, mudah putus asa, dan sebagainya. Sebaliknya, jika dihadapi dengan kesabaran dan optimis, pasti akan tetap terus berusaha. Menyesal udah pasti karena sifat dasar manusia. Tapi jika berlebihan akan berdampak buruk bagi diri sendiri. Ada sikap yang juga harus dimiliki oleh seorang pengusaha, yaitu jujur. Kita mencontoh sikap Nabi Muhammad, yaitu jujur dan terpercaya. Kita yang lebih mementingkan kepuasan pelanggan atau pembeli, pasti akan memberikan yang terbaik. Namun, jika pelanggan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, pasti dia akan kecewa dan tidak mau datang lagi. Nabi Muhammad SAW juga mendapat gelar Al-Amin, yaitu artinya terpercaya. Sehingga para pedagang lainnya yang kulak ke dagangan Rasulullah itu sangat senang dan puas karena Rasulullah mengatakan apa adanya. Untuk selanjutnya yaitu memulai dengan modal seadanya. Jangan cari hutang untuk modal awal. Apabila kalau memulainya dengan modal awal hutang, apalagi hutang di bank yang pastinya ada bunga, tanpa adanya pemikiran yang matang ketika mengalami kegagalan, bingung untuk membayar hutangnya. Karena pada prinsipnya di ajaran agama Islam tidak dianjurkan untuk berhutang, kecuali dengan keadaan mendesak. Kalau bisa dilakukan tanpa hutang, ya jangan hutang.
lebih baik kita menggunakan modal seadanya. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan usaha. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan beribadahlah sungguh-sungguh, seakan-akan besok kamu akan mati. Apapun kegiatannya, dahulukanlah kepentingan agama. Contoh, kita berjualan dan sudah masuk waktu sholat. Maka kerjakanlah dulu sholatnya. Apabila memiliki sejumlah harta yang sudah mencapai nisab, maka berzakatlah. Yang terakhir yaitu pahami tujuan utama kita. Apa sih tujuan utama kita dalam berwirausaha? Yaitu untuk beribadah. Kita di dunia ini semata-mata diciptakan untuk beribadah. Terus harta ini untuk apa? Harta diberikan untuk membantu jalannya beribadah. Itu dia beberapa prinsip berwirausaha yang bisa dilakukan terutama untuk seorang muslim. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.